sahabat Scripture Union Indonesia, selamat sore Bapak dan Ibu terkasih. Apa kabar di sore hari ini? Di hari Jumat, tanggal 30 April 2021. Saya, Restu Santoso, kembali hadir menyapa Bapak dan Ibu selama 1 jam ke depan di program Sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Topik hari ini sangat menarik, karena kita mau berbincang-bincang mengenai anak Anda stres. Wah, ini sebuah tanda tanya besar, karena kita mau mengenali gejala stres pada anak Anda. Dan bukan hanya mengenali, tapi juga kita mau belajar bagaimana cara mengatasinya atau menolong anak-anak kita yang menderita stres ini. Dan bersama dengan kita sudah hadir Kak Yeni. Halo Kak Yeni, apa kabar? Selamat sore, Kak. Selamat sore, sehat ya Kak? Oh, puji Tuhan, sehat. Terima kasih. Beliau ini adalah seorang pengajar di Hore Anak Indonesia dan juga sekretaris di Jaringan Pelayanan Anak. Jadi bisa dikatakan Kak Yeni ini adalah pemerhati anak-anak gitu ya Kak? Ya. Bisa juga, Kak. Wah, cintanya ini dalam dunia anak-anak berarti sudah besar sekali nih. Jadi kita mau mencuri tanda kutip ilmu dari Kak Yeni untuk mengenal dunia anak-anak. Baik Bapak Ibu, jadi tadi kita sudah berbicara mengenai topik kita hari ini dan kita mau belajar dari Kak Yeni. Kak Yeni, kok bisa sih anak-anak ini bisa stres? Kenapa ya? Dan bagaimana cara menolongnya? Tapi tunggu dulu Kak Yeni. Saya minta tolong kepada Kak Yeni untuk membukanya dulu di dalam doa. Silahkan Kak Yeni. Baik, terima kasih Kak Restu, Bapak Ibu, kakak-kakak yang hadir. Mari kita menyatukan hati kita, meminta pertolongan Tuhan dalam webinar pada sore hari ini. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah selama 1 jam. Pada sore hari ini kami akan membincang tentang kondisi anak-anak kami, terutama di masa pandemi, agar kami hadir untuk anak-anak kami, memberikan dukungan, bahkan bantuan di saat mereka mengalami masa-masa sulit. Kiranya Tuhan berkenan menolong dari awal sampai akhir webinar kami ini, hanya boleh jadi dalam pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Yeni. Bapak, Ibu, dan sahabat Scripture Indonesia yang mau menyaksikan kembali acara kita ini, bisa melihatnya di kanal YouTube dengan kata kunci Sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Kak Yeni, sesi pertama ini kami serahkan kepada Kak Yeni. Silahkan Kak. Terima kasih Kak Restu. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat, tidak hanya fisik tapi juga mental kita ya. Karena sebelum kita menolong, memberikan bantuan kepada anak-anak yang di masa pandemi ini banyak mengalami pergumulan, maka pastikan masing-masing kita juga memiliki mental yang sehat, spiritual yang sehat untuk bisa memberikan dukungan kepada putra-putri maupun anak-anak layan kita. Izinkan saya untuk share screen dengan materi yang akan kita bahas bersama-sama pada sore hari ini, yang oleh Scripture Union diberikan tema yang sangat menarik, yaitu anak Anda stres. Ini dengan sebuah pertanyaan yang artinya masing-masing kita berarti bisa coba cek anak-anak kita apakah yang ada di rumah ataukah yang kita layani. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, serta kakak-kakak yang hadir, sebelumnya saya mengajak kita untuk mendasari perbincangan kita sore hari ini berdasarkan undangan Tuhan Yesus yang sangat melegakan kita semuanya, dan tentunya juga ini kita bisa sampaikan kepada anak-anak, dan juga nasihat di dalam khotbah Tuhan Yesus. Mari kita membaca bersama-sama. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Undangan Tuhan Yesus yang melegakan bagi kita, baik sebagai orang tua, sebagai guru, juga kepada anak-anak, yang mana setiap pergumulan-pergumulan selama kita hidup tentu boleh terjadi, termasuk pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, kapan kita bisa bebas lagi menikmati dunia luar, tetapi yang jelas firman Tuhan tidak pernah berubah, bahwa seberat apapun bersama dengan Tuhan kita sanggup melewatinya karena Tuhan memberikan kekuatan. Nah, kita akan melihat bersama-sama pandemi COVID-19 yang sudah disampaikan oleh WHO dan kemudian secara resmi juga disampaikan sebagai keputusan Presiden, sudah kita lalui kurang lebih 13 bulan ya. Tentu kondisi ini tidak hanya mendatangkan berbagai pergumulan bagi orang dewasa, tetapi juga dampaknya cukup besar kepada anak-anak. Saya ambil beberapa lembaga, baik dari institusi pemerintah maupun NGO, yang selama masa pandemi COVID-19 mengadakan berbagai survei kepada anak-anak. Dan kesimpulannya adalah dari berbagai survei yang diadakan baik oleh Kementerian Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga misalnya Ikatan Dokter Anak Indonesia, kemudian juga ada Persatuan Dokter untuk Kesehatan Jiwa dan lain sebagainya, termasuk Wahana Visi Indonesia pun mengadakan survei untuk mendengar suara anak selama pandemi COVID-19, dan di sana kita bisa menemukan adanya gangguan psikologis yang dialami oleh anak, kemudian juga munculnya gejala stres pada anak yang meningkat. Dan ini menjadi perhatian serius bagi kita selaku orang tua ataupun mungkin pemimpin gereja atau pegiat anak, karena anak-anak ada di sekitar kita dan kita hadir untuk memberikan pertolongan bagi mereka. Saya ingin mengajak kita untuk melihat sejenak pengertian dari stres, karena ini menjadi pokok bahasan kita pada sore hari ini. Saya menghadirkan beberapa pendapat dari psikolog maupun pendidik yang mendefinisikan stres misalnya sebagai keadaan di mana individu harus berubah dan menyesuaikan diri terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Misalnya selama pandemi COVID-19 ini ada banyak penyesuaian-penyesuaian yang kita lakukan. Contohnya saja kita harus ketat melakukan protokol kesehatan. Kemudian juga misalnya sentrok, respon tubuh terhadap situasi yang menuntut, mengancam atau ada hambatan, seseorang kemudian bereaksi dengan cara melindungi diri atau menghindari situasi tersebut, dan seterusnya ya. Bapak Ibu bisa melihat definisi yang disampaikan oleh para pakar yang lainnya. Nah, berikutnya saya bisa menyimpulkan bahwa stres ini bisa diartikan sebagai reaksi individu terhadap suatu tuntutan atau tekanan atau potensi ancaman, sehingga mengakibatkan perasaan yang tidak menentu seperti takut, cemas, gelisah, marah, putus harapan, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing kita yang hadir, kira-kira apakah saat ini kita sedang stres atau kita merasa kita baik-baik saja, kita oke-oke saja ya. Nah, Bapak Ibu serta kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan, stres sebenarnya bukan masalah, tetapi itu tergantung bagaimana kita menyikapi ya. Jadi ada dua reaksi terhadap stresor.
yang dialami atau yang datang. Yang pertama adalah eustress, yaitu reaksi positif atau menyenangkan terhadap tuntutan atau ancaman, sehingga akhirnya membentuk pribadi yang lebih baik. Jadi mungkin kalau dalam dunia rohani sehari-hari kita kenal dengan sebuah pergumulan begitu ya. Bagaimana kita menyikapi pergumulan dan itu bisa membawa seseorang justru lebih maju dari sebelumnya. Tapi juga ada yang menjadi distres, yaitu reaksi negatif terhadap tuntutan atau ancaman tersebut. Sehingga akhirnya muncul berbagai masalah psikologis dan akhirnya mengakibatkan fungsi dan produktivitas terganggu. Saya ingin memberikan beberapa catatan untuk respon positif atau eustress ini yang membuat seseorang, termasuk anak-anak, menjadi waspada, menjadi lebih siaga dan termotivasi. Sehingga misalnya dengan kondisi yang kita alami bersama, melalui pandemi COVID-19 ini, maka akhirnya hal positif yang bisa kita lihat adalah membentuk kebiasaan baru yang lebih sehat, baik bagi orang dewasa maupun anak. Misalnya, setelah dari luar, pasti begitu masuk rumah akan melakukan protokol kesehatan, yaitu dengan cuci tangan ya, dan cuci tangan pun ada langkah-langkahnya. Dan anak-anak kalau kita tanya sekarang bagaimana cara mencuci tangan yang benar, maka mereka bisa mempraktekkannya. Semoga kita pun sebagai orang dewasa juga tahu ya langkah-langkahnya. Tidak hanya anak yang kita tuntut untuk tahu seperti itu. Kemudian juga misalnya dengan menggunakan masker, menjaga jarak, lalu juga membentuk pola baru bagi keluarga, di mana misalnya kita lihat setelah pandemi COVID-19 ini, keluarga-keluarga bisa bersikap semakin bijaksana. Misalnya lebih hemat, kemudian juga menyusun menu yang sehat bagi anak-anak, bagi keluarga, kemudian juga menetapkan aturan yang membuat anak-anak sehat, misalnya harus tidur cukup waktu dan lain sebagainya. Lalu juga semakin konsentrasi belajar, produktif dan kreatif. Dari anak-anak yang tadinya belum tahu bagaimana membuat video sendiri, sekarang cukup banyak anak-anak yang sudah bisa mengerjakan, bahkan mungkin kalau dibandingkan dengan kita sebagai orang tua, kita kalah kreatif dengan anak-anak ya. Seperti misalnya saya kerap kali diminta juga untuk menyampaikan cerita misalnya ke gereja-gereja atau lembaga-lembaga, dan justru saya menemukan salah satu media yang menolong lebih kreatif itu dari anak saya yang masih umur 6 dan 8 tahun. Jadi anak-anak waktu itu coba-coba dari gadget yang saya pinjamkan, kemudian mereka ternyata menemukan ada aplikasi kartun di situ. Dan dari situ ternyata bisa dibuat berbagai macam cerita yang lucu-lucu. Nah, justru saya tidak tahu kalau di situ ada aplikasi yang kreatif yang membuat kita bisa menghasilkan konten-konten yang jauh lebih bagus dari sebelumnya. Dan ini pun terjadi kepada anak-anak kita. Maka ketika kita bisa memberikan bimbingan yang tepat, anak-anak kita juga akan semakin produktif dan kreatif. Tidak hanya bundanya ya, misalnya sekarang banyak ibu-ibu atau kakak-kakak yang perempuan rajin membuat kue-kue atau makanan karena lihat-lihat resep yang baru gitu ya. Bapak-bapaknya juga punya taman yang indah-indah di rumah dan lain sebagainya. Tapi anak-anak kita juga bisa produktif dan kreatif ketika menyikapi stres yang dialami secara positif. Nah, namun ini yang menjadi kendala bagi banyak anak juga, bagi keluarga-keluarga, di mana tekanan yang muncul, stres yang datang itu dihadapi dari sisi negatif. Sehingga akhirnya timbul cemas, takut, marah, bosan, dan lain sebagainya.
sebenarnya ini reaksi normal, tetapi menjadi tidak normal ketika berlangsung terlalu lama. Dan itu tentu akan mengganggu kesehatan jiwa anak-anak kita. Nah, inilah yang akan kita bahas lebih lanjut. Apa sih yang membuat anak-anak stres di masa pandemi sehingga akhirnya timbul rasa takut, cemas, hilangnya pengharapan, dan lain sebagainya? Nah, misalnya ketika saya tanya kepada anak-anak yang saya jumpai atau saya layani begitu, mereka takut pandemi COVID-19, takut tertular, takut apalagi, takut karena ada orang tua dari temannya yang sakit, dirawat dan mereka akhirnya harus berpisah. Masih kecil, masih kelas 3, dan ada yang lebih kecil lagi, papa mamanya juga terpapar COVID sehingga harus dirawat di tempat yang berpisah. Jadi papanya, mamanya, anak-anak ini terpisah karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk menjadi satu dalam perawatan. Dan akhirnya menimbulkan rasa takut kepada anak-anak yang mendengarkan. Mereka berharap keluarganya tidak akan terpapar atau hal itu tidak akan terjadi pada dirinya maupun keluarganya. Kemudian juga pembelajaran jarak jauh yang menyebabkan banyak perubahan terhadap cara belajar. Misalnya anak-anak harus mengerjakan tugas dan kemudian dikumpulkan saat itu dan lain sebagainya, atau ketika mengikuti pembelajaran jarak jauh orang tuanya masih harus bekerja dua-duanya, dia harus didampingi oleh asisten dan mungkin mohon maaf tidak leluasa untuk bisa memberikan jawaban dan lain sebagainya. Kemudian juga kesulitan belajar karena komunikasi yang terbatas dan tidak langsung bertemu, bertatap muka dengan guru, sehingga interaksinya pun juga terbatas. Selain itu juga sumber stres di masa pandemi yang dialami oleh anak-anak adalah interaksi di dalam rumah. Ambil contoh misalnya banyak keluarga yang dampak dari pandemi ini kemudian ada yang di PHK. Atau misalnya terjadi pemotongan gaji menjadi 50% dan akhirnya orang tua bertengkarnya di hadapan anak. Atau ketika anak misalnya mengatakan kepada papa mama, ia butuh krayon untuk tugas sekolah, langsung papa mamanya memberikan reaksi yang marah. Dan ini membuat anak-anak juga akhirnya merasa tidak nyaman. Takut untuk menyampaikan sesuatu akhirnya dipendam sendiri, atau anak pun akhirnya juga jadi kesel dan juga bisa marah kepada papa mamanya. Berikutnya, adaptasi kebiasaan baru ya. Saya ingat anak-anak saya yang masih kecil waktu 3 bulan pertama sama sekali memang tidak kami izinkan untuk keluar dan semua klaster kami itu juga sepi tanpa ada anak yang keluar. Tapi sekarang sudah bisa keluar, sudah bisa bermain, walaupun keluarnya harus tetap menggunakan masker. Dan ini juga membuat stres tersendiri ya, anak-anak tidak bebas untuk bernafas misalnya seperti kita juga. Bunda, nggak enak kalau pakai masker ini. Adik nggak bisa bebas nafas dan lain sebagainya ya, dan itu juga menjadi sumber dari stres itu sendiri. Nah, apa gejala-gejala kalau anak mengalami stres? Ini ada 4 ranah yang ingin saya tampilkan, yaitu yang pertama adalah di ranah kognitifnya. Ada gejala-gejala yang muncul di sana, kemudian secara fisik, lalu juga emosi, dan juga dari sisi perilaku. Nah, untuk gejala kognitif, apa saja yang bisa kita cermati? Misalnya konsentrasi anak terganggu, kemudian anak juga membuat keputusan buruk tidak hanya 1-2 kali, tetapi sering, lalu cemas, gelisah yang terus-menerus muncul, kemudian berpikirnya negatif, ya selalu berpikir negatif.
Misalnya, oh nanti kalau papa saya sakit bagaimana? Terus aku sama siapa? Terus kalau nggak sembuh bagaimana? Padahal itu belum terjadi, tetapi ditanyakan terus-menerus. Ketika mungkin kita memberikan nasihat-nasihat yang menenangkan dari firman Tuhan, anak tersebut tetap tidak merasa tenang. Berikutnya kemudian gejala fisik, misalnya ketegangan pada otot ya, sering terjadi kram begitu di bagian saya tuliskan terasa dingin di ujung jari, kemudian gangguan pencernaan, sesak nafas, nyeri di bagian tubuh, lalu juga ada yang menjadi diare atau sebaliknya sulit untuk buang air besar. Jantungnya juga lebih sering berdebar-debar, kadang juga puyeng atau pusing begitu ya, bahkan menjadi mual. Ini kira-kira gejala-gejala fisik yang bisa kita lihat apabila anak mengalami stres. Kemudian juga gejala emosi, merasa sedih, tidak gembira. Kalau misalnya nanti akan kelihatan di perilaku ya, merasa sedih, tidak gembira ini, kemudian juga mudah tersinggung atau menjadi mudah marah, merasa sendirian, meskipun kita hadir bersama dengan dia, tapi anak merasa kesepian, merasa tidak ada yang mempedulikan, kemudian dia gelisah, tidak bisa tenang, khawatir berlebih, lalu juga mudah menangis atau juga marah. Nah, berikutnya kita akan lihat di gejala perilaku, misalnya terjadinya perubahan pola makan. Umumnya kalau anak-anak mengalami stres, mereka akan sulit untuk makan. Nah, kalau orang dewasa biasanya ada dua hal ya, bisa sulit makan, tapi banyak juga yang justru maunya atau bawaannya ngemil terus Kak, seperti itu ya. Kemudian juga sulit tidur, mau tidur itu susah. Ada juga yang bawaannya tidur lebih banyak dari biasanya. Kita bangunkan juga susah sekali. Kemudian juga sebentar-sebentar mudah terbangun dan sulit lagi tidur. Kemudian menarik diri dari pergaulan. Anak-anak kan biasanya sosialisasinya bagus, tapi kalau dia merasa stres, maka dia enggan untuk bermain atau keluar dari kamar dan lain sebagainya. Kemudian juga murung, mager, malas gerak ya, malas gerak. Kemudian perilaku cemas, dan ini kadang ditunjukkan misalnya dengan menggigit-gigit jarinya, atau misalnya kakinya digoyang-goyang terus, begitu ya. Kadang bajunya juga digigit atau bajunya itu diputer-puterin dengan ujung jarinya, dan sebelumnya itu tidak pernah terjadi kepada anak kita. Jadi perubahan-perubahan perilaku cemas ini kita juga perlu cermati. Kemudian juga menunda pekerjaan atau tanggung jawab. Misalnya ada tugas yang harus diselesaikan dan dikumpulkan kepada guru 3 hari kemudian, tetapi anak tersebut selalu bilangnya nanti saja, dan akhirnya lewat dari waktu yang ditentukan. Kemudian juga anak tiba-tiba ngompol, padahal sesungguhnya dari sisi usia dia sudah tidak ngompol lagi, sudah punya penguasaan diri yang bagus, tetapi itu hadir kembali. Lalu juga lengket berlebihan pada orang tua atau pengasuh. Maunya selalu bersama dengan orang tua atau pengasuh, tidak mau ditinggal dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira gejala-gejala yang dialami oleh anak-anak kalau mereka mengalami stres. Nah, sekarang solusinya apa yang bisa kita lakukan untuk mendampingi atau untuk memberikan bantuan kepada anak-anak kita yang sedang mengalami stres di masa pandemi ini? Tentu yang pertama, kita harus memberikan kasih sayang, memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Untuk usia balita ya,
Kasih ini akan menenangkan karena anak yakin merasa bahwa ketika orang tuanya memberikan perhatian, hadir untuk anak, maka ia merasa nyaman. Dan ini sangat perlu, sangat penting sekali. Tetapi pendampingannya dengan kasih. Ada banyak orang tua atau mungkin kakak-kakak hadir untuk anak-anaknya, tetapi sedikit-sedikit marah, maka itu justru akan menimbulkan tekanan yang baru bagi anak. Kemudian terstruktur dan kontinuitas. Waktu kegiatan ruang yang berulang. Artinya begini, papa, mama, serta kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu membuat kegiatan-kegiatan yang terstruktur dan itu terus-menerus. Misalnya, ketika sebelum pandemi COVID terjadi, mungkin tidak ada ibadah keluarga atau minimal tidak ada doa bersama. Tetapi kemudian kita menghadirkannya. Dan karena ini anak masih balita yang butuh pola atau model, maka upayakan kegiatan yang kita lakukan itu dilakukan di waktu yang sama. Misalnya kalau dalam keluarga kami itu sejak anak-anak masih dalam kandungan, memang kami selalu melakukan ibadah di malam hari. Paginya hanya doa ya, tapi malam itu kita akan memuji Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Jadi kalau malam hari kami sebagai orang tua belum melakukan itu, maka anak akan bertanya dan mengajak, kok kita belum berdoa? Kok kita belum kebaktian? Dan ini sangat bagus memberikan ketenangan, rasa nyaman kepada anak-anak ketika kita melakukan pola dengan waktu yang berulang. Tempatnya juga kalau bisa di tempat yang sama sehingga anak tahu, nah kalau kita kumpul di ruang tamu berarti dalam jam yang seperti ini setelah makan malam kita akan kebaktian, kita akan memuji Tuhan. Nah, suatu saat ketika orang tua misalnya papanya harus pergi keluar kota sehingga tidak hadir, maka itu sudah terpola dan anak-anak akan melakukannya. Meskipun mungkin orang tuanya pas sudah tidak ada di rumah atau misalnya sedang kena macet. Seperti itu ya. Kemudian juga misalnya terkait dengan metode. Metode bercerita, metode lagu itu juga sangat bagus untuk menolong anak ketika anak sedang stres. Misalnya kalau bercerita tentang fabel begitu ya, kita bermain tokoh-tokoh binatang-binatang, lalu binatang itu misalnya ada Kiko. Kikonya ini binatang kera, dia sedih kenapa? Karena misalnya tanaman pisangnya diterpa oleh angin, lalu nanti ada teman-temannya yang datang, misalnya Bona, si gajah, memberikan penghiburan. Ada lagi misalnya Kuri, si kura kecil juga memberikan penghiburan dan itu menyenangkan untuk anak-anak. Tentu karena kita dalam koridor untuk membawa mereka juga mengatasi masalahnya berdasarkan firman Tuhan, alangkah baiknya cerita-cerita fabel termasuk juga cerita-cerita dari peristiwa-peristiwa di Alkitab itu kita sampaikan sehingga dari ayat-ayat atau berdasarkan kisah yang sungguh-sungguh nyata akan membawa anak-anak yakin bahwa Tuhan Yesus pun juga tetap menolong kita di tengah kesulitan. Kemudian juga lagu. Anak-anak sangat senang dengan lagu-lagu ini. Misalnya kalau ada anak yang mengalami masalah, pergumulan, begitu lalu dibawa untuk konsultasi, salah satu lagu yang saya pakai, saya ada banyak alat peraga, misalnya ada alat peraga dua wajah ya, yang satu gembira, yang satu sedih. Lalu saya menyanyi, susahkah Vicky? Susah apa enggak ya? Lalu kalau susah dia akan menjawab, susah Kak. Oh susah, susah Kak Vicky. Oh susah. Misalnya anak yang menjawab ya. Dalam susah dan dalam senang,
percaya Yesus senantiasa, susahkah Vicky? Oh, susah apa senang ya kalau ada Tuhan Yesus? Susah, Kak. Iya, nggak apa-apa susah, tapi nggak boleh terus-menerus susah ya, karena ada Tuhan Yesus yang selalu menemani. Misalnya itu contoh lagu dan masih banyak lagu-lagu lain yang bisa menjadi terapi. Jadi lagu atau misalnya bermain ini menjadi salah satu terapi untuk menolong anak-anak yang mengalami stres. Kemudian informasi dan konsekuensi. Karena anak-anak balita ini masih banyak belum mengerti berbagai hal, maka terapi yang kita lakukan juga adalah informasi atau telling, memberitahukan. Kenapa kita harus keluar dengan menggunakan masker? Kenapa kita harus rajin mencuci tangan karena ada kuman, bisa membuat sakit dan lain sebagainya. Dan kalau kita tidak melakukannya nanti bisa sakit. Nah, jadi informasi itu kita sampaikan dan ada konsekuensi kalau kita tidak melakukannya. Kemudian kontrol dan teladan, tentu ini sangat penting ya. Kita menolong anak-anak untuk langsung memberikan pengawasan, selain itu juga teladan. Teladan kita, misalnya kalau kita baru dari luar rumah ya kita harus langsung cuci tangan dan itu selalu kita lakukan sehingga anak-anak mendapatkan contoh yang baik dan itu juga akan sangat kuat berbicara untuk mereka. Nah, berikutnya untuk anak-anak 6 sampai dengan 12 tahun, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka ketika sedang stres? Maka kita bisa mengajarkan berbagai hal, termasuk pendampingan saat anak-anak mengikuti pembelajaran jarak jauh. Jadi, kalau selama masa pandemi ini sebagai orang tua, peran orang tua itu menjadi ganda ya, ada yang sebagai guru. Kalau sebagai guru berarti kita hadir untuk menolong anak-anak jika mengalami kesulitan. Kemudian juga bisa sebagai administrator ya, mengingatkan anak-anak perlengkapan-perlengkapan apa saja yang harus mereka siapkan terkait dengan tugas yang sudah disampaikan oleh guru. Kemudian juga membantu anak-anak menyiapkan benda-benda apa saja yang harus dibeli dan lain sebagainya. Kemudian tugas apa yang belum dikerjakan, jadi terkait dengan hal-hal administrasi itu juga kita lakukan. Kemudian juga berikan banyak kesempatan kepada anak untuk berdiskusi. Jadi ketika mereka punya banyak jawab pertanyaan-pertanyaan, maka kita juga upayakan menjadi orang tua yang siaga menjawab pertanyaan. Termasuk juga kita banyak memberikan ruang kepada anak-anak kita untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan aspirasinya. Karena menyampaikan pendapat ini juga hak dari salah satu hak dari anak-anak kita. Tidak lantas kita menjadi orang tua lalu diktator memutuskan semuanya ya. Misalnya dalam pemilihan masker. Pemilihan masker saja bisa menimbulkan stres loh, papa mama ya. Papa mamanya atau misalnya mama sih biasanya ya kalau urusan dengan masker itu. Wah, ini kayaknya bagus nih, cocok nih untuk abang, untuk Cece ya. Kupu-kupu, nggak mau Cece nggak mau itu. Ini bagus, gimana sih? Nah, akhirnya memberikan tekanan juga pada anak, begitu ya. Jadi silakan kalau misalnya kita mau pesan masker online, Kak, silakan Kak, Kakak pingin masker yang bentuknya seperti apa? Warnanya apa nih? Kalau Mama sih senengnya yang itu tuh, tapi terserah Kakak ya. Yang penting aman dan bagus, boleh dipilih. Jadi diberikan ruang bagi anak-anak.
Kemudian juga untuk mengurangi stres anak, maka kita juga bisa melatih anak dengan memberikan tanggung jawab. Tentu sesuai dengan perkembangan usianya ya. Kadang-kadang sebagai orang tua kita bermaksud membantu tapi malah ke arah overprotective. Ada anak yang menawarkan pengen mencuci piringnya sendiri, jangan, biar mama saja. Kakak capek, jangan ya. Jangan disapu. Padahal justru sesuai dengan perkembangannya, misalnya berdasarkan perkembangan Erik Erikson itu ya, anak-anak bisa mengaktualisasikan dirinya itu menjadi jalan keluar juga ya untuk tidak stres ya, karena wah saya bisa nih melakukan ini. Jadi dia merasa bangga dengan apa yang dia bisa lakukan. Nah, berikutnya tentu saja di usia ini juga teladan dari orang tua atau kita sebagai mentor masih sangat diperlukan oleh anak-anak. Nah, karena anak ini adalah orang yang berusia 18 tahun ke bawah, maka saya juga membahas usia 13 sampai dengan 17 tahun. Nah, tentu anak-anak usia ini sudah semakin mandiri, maka kita memberikan banyak ruang untuk anak-anak kita berpartisipasi ya. Jadi kita ajak mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan mereka, seperti misalnya kalau kita mungkin ada yang menjadi majelis, ada yang menjadi guru sekolah minggu, sehingga ada jadwal-jadwal kita harus buat konten-konten. Ayo coba kita libatkan anak-anak kita yang sudah remaja ini, pra-remaja, dan biasanya mereka punya ide-ide yang kreatif, bahkan lebih kreatif dari kita. Kemudian juga penguatan jati diri dan masa depan ya. Dalam dunia psikologi itu salah satu langkah yang sangat bagus ketika seseorang mengalami masalah, maka orang tersebut atau anak harus dibawa untuk yakin bahwa dia adalah seorang yang berharga. Dan ini sangat bagus sekali dalam kaitannya dengan firman Tuhan, bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, perlu berulang-ulang menyampaikan kepada anak-anak kita, apapun kondisi mereka, bagaimanapun keadaan mereka, masing-masing mereka adalah seorang anak yang disayang oleh Tuhan, yang berharga. Dan ini juga membantu anak untuk memahami jati dirinya. Dan ketika mengalami tekanan, ia yakin bahwa ia berharga dan ia yakin Tuhan pasti berikan pertolongan. Kemudian juga ada saat-saat di mana orang tua atau kita sebagai orang dewasa berfungsi sebagai seorang konselor untuk anak-anak usia 13 sampai dengan 17 tahun, tetapi juga ada masanya kita menggunakan metode konseling sebaya, yaitu melibatkan anak-anak untuk bisa menjadi konselor buat teman-temannya. Kenapa ini efektif? Karena pada usia ini umumnya anak sangat terbuka kepada teman-teman sebayanya. Kalau dengan orang tuanya cenderung malah menutup diri atau menyimpan rahasia ya. Tapi ketika dikorek oleh temannya, kamu ada apa sih? Kok kayaknya nggak seceria biasanya begitu ya. Jadi konseling sebaya ini juga bagus kita gunakan. Jadi teman memuridkan teman begitu ya. Saya senang bahwa SU Indonesia ini juga banyak program-program yang bagus untuk remaja, misalnya juga ada camp baca gali Alkitab ya Kak Restu ya, yang sudah dilaksanakan dan mungkin juga akan dilaksanakan, dan pasti di dalamnya ada banyak interaksi yang membuat anak-anak mandiri, yang membuat anak-anak semakin mencintai Tuhan, tidak hanya tahu firman Tuhan tapi juga menjadi pelaku, dan ini sangat bagus memberikan pengaruh kepada kawan-kawannya. Dan anak-anak yang sudah dibimbing oleh SU ini bisa menjadi konselor bagi teman-teman sebayanya. Papa, Mama, serta kakak-kakak yang dikasihi oleh Tuhan, intinya bahwa mari selama pandemi COVID-19 ini kita berupaya untuk menghindarkan anak dari
stres yang dialami dengan memperbanyak dialog ya, memperbanyak dialog bersama dengan anak. Jangan meskipun kita bekerja dari rumah, WFA, tetapi yang kita pegang atau yang kita berikan banyak ruang untuk berkomunikasi itu adalah orang-orang di luar rumah ya, misalnya sibuk terus dengan media sosialnya. Saya cukup aktif juga di media sosial, tetapi tentu ada waktu-waktu yang saya khususkan, yang saya prioritaskan, sehingga kerap kali teman-teman itu bilang begini, Kak Yeni kalau balas WA saya kok lama banget sih, seperti itu ya. Nah, karena ada prioritas-prioritas ya. Artinya orang tua, anak-anak atau keluarga menjadi yang utama, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kemudian juga meyakinkan anak bahwa mereka dalam keadaan aman. Aman kenapa? Karena ada orang tua, ada mentor, ada konselor yang mendampingi, yang ibaratnya 24 jam. Kalau misalnya kamu ada keluhan, kamu ada kesulitan, boleh sampaikan kepada papa mama atau kepada kita sebagai mentor seperti itu ya, sambil meyakinkan kepada anak bahwa di atas semua kehadiran orang-orang yang diharapkan oleh anak bisa membantu itu ada Tuhan Yesus yang selalu memberikan pertolongan. Melalui apa? Dengan kita berdoa, kita menjadi tenang. Dengan kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita menjadi tenang. Dengan memberikan dengan banyak memberikan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kemudian melakukan kegiatan rutin secara normal. Kami juga banyak memberikan pendampingan atau dukungan psikososial kepada anak-anak yang mengalami bencana ya di berbagai tempat, dan ini masih berlangsung misalnya di NTT. Tentu saja double ya stres yang mereka alami. Tidak hanya pandemi di mana mereka berkumpul juga ada aturan-aturannya, tetapi juga ada stres yang lainnya yang dialami karena kehilangan tempat tinggal, tidak bisa melakukan kegiatan rutin seperti sekolah, dan kemudian ini bisa kita coba munculkan lagi ya kegiatan rutin ini. Misalnya anak-anak belajar, ada waktunya, lalu bermain. Kalau tidak memungkinkan untuk di rumah, maka kita bisa buatkan berbagai permainan-permainan atau kita menjadi teman bermain untuk anak-anak kita juga. Khususnya ini yang usia balita ya, kemudian juga sampai SD. Kemudian membangun ketangguhan anak atau resiliensi ya, yang membuat anak-anak itu akhirnya justru menjadi semakin kuat. Tidak gampang putus asa. Karena apa? Adanya ketangguhan. Sama seperti misalnya nasihat dari firman Tuhan bahwa Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anak gampang ya. Nah, yang terakhir adalah prinsip pengasuhan dan pendampingan. Ini banyak ayat yang saya sertakan di situ ya. Nanti papa mama, kakak-kakak boleh memperdalamnya lagi di rumah. Misalnya banyak orang tua yang merasa pandemi ini ketambahan beban. Bebannya apa? Yaitu anak itu sendiri, ngurus anak-anak ya. Biasanya semuanya diserahkan kepada guru, semuanya diserahkan kepada guru sekolah minggu. Tapi sekarang peran ganda itu ada pada orang tua, dan orang tua memang seharusnya menjadi guru yang utama bagi anak-anak. Maka kita bisa terus menyadari bahwa setiap anak-anak yang hadir dalam keluarga kita adalah anugerah, dan kita perlu membimbing mereka sebisa mungkin. Tentu kita memiliki keterbatasan, tetapi yakin bahwa Tuhan akan memberikan hikmat. Hikmatnya apa? Kita akan banyak belajar, misalnya cari di YouTube. Sekarang kita mau cari informasi apapun ibaratnya ada ya. Kemudian kasih dan kebenaran Allah. Anak butuh bantuan ya selama menghadapi krisis ini. Jadi kita ajarkan coping ya, bagaimana anak-anak berusaha untuk menemukan atau mencari strategi apa yang dihadapi. Kalau misalnya kesulitan belajar,
kita tanya, yuk kita cari jalan keluarnya, ayo kita cari bagaimana supaya kakak bisa mengerjakan soal ini. Coba papa mau coba jelaskan. Wah, ternyata papa juga kesulitan. Kita coba tanya ya kepada ibu guru dan lain sebagainya. Kemudian tentu saja kita memerlukan hikmat Tuhan. Saya yakin berdasarkan dengan janji Tuhan bahwa banyak hal diizinkan Tuhan terjadi di 1 Korintus 10 ayat 13, tetapi semua tidak melebihi kekuatan kita dan Tuhan akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Kemudian ini pendekatan ya, sevis ya, somatis, auditori. Jadi kita coba melihat dari gaya belajar anak. Gaya belajar anak kita itu seperti apa, berbeda-beda, dan kita bisa memberikan pertolongan sesuai dengan yang diperlukan oleh anak-anak. Dan kemudian berusaha untuk menghadirkan keluarga yang harmonis dengan cara misalnya tentu saja ada masalah-masalah yang lebih banyak hadir di masa pandemi, tetapi kita berupaya sebisa mungkin untuk menyelesaikannya berdasarkan firman Tuhan. Dengan cara kalau misalnya terjadi pertengkaran, kita berusaha untuk tidak melakukannya di hadapan anak-anak. Kita masuk kamar sehingga tidak menambah stresor bagi anak. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya serahkan kepada Kak Restu. Mungkin ada di antara kita yang mau sharing juga atau mau bertanya. Silakan Kak Restu. Terima kasih Kak Yeni, pemaparan yang sangat bermanfaat dan sangat bagus ini. Mungkin Kak Yeni, ini saya juga baca di chat dari Bapak Ibu, menginginkan sekali kalau bisa Kak Yeni mengirimkan materinya tersebut di chat Kak, atau mungkin bisa mengirimkannya ke kami, ke SU Indonesia. Ya, mungkin nanti Bang Irvin akan share ya, karena sudah saya sharingkan ya. Sudah saya kirimkan ya. Ya, terima kasih Kak Yeni. Baik Bapak Ibu, kami buka untuk sesi bertanya. Silakan langsung saja kepada Kak Yeni. Silakan Bapak Ibu. Iya, silakan Bapak Ibu. Oh, ini ada Kak Yeni, ada dari Pak Petra Kak Yeni. Oh ya. Di chat mungkin akan saya bacakan. Bisakah stres dipandang sebagai kewajaran yang menemani fase pertumbuhan anak? Sebagaimana yang disebutkan oleh Erikson pada fase percaya versus curiga. Anak-anak takut akan lingkungan yang tidak dikenalnya. Pada fase otonom versus rasa malu, anak-anak menjadi stres bila berpisah dari ibunya. Atau pada fase inisiatif versus rasa bersalah, anak-anak mengalami krisis emosi, merasa minder, dan memisahkan diri dari kelompoknya. Pada fase percaya diri versus rendah diri, anak-anak bisa sangat marah apabila mengalami pembatasan tertentu. Mungkin ini bisa dilihat kalau seperti ini wajar atau enggak nih Kak Yeni? Atau bagaimana menurut Kak Yeni? Silakan Kak. Ya, terima kasih Pak Peter untuk pertanyaannya yang sangat bagus. Seperti tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya stres ini adalah sesuatu yang wajar ya. Ketika ada tekanan, ketika ada sesuatu yang tidak biasanya tiba-tiba datang dalam kehidupan seseorang, lalu ada reaksi, misalnya kita kecewa, marah, cemas, sebenarnya ini wajar. Tapi menjadi tidak wajar ketika itu terus-menerus kita biarkan ada dalam diri kita. Atau terus-menerus ada dalam diri seseorang tanpa ia ingat bahwa sebagai orang percaya, saya batas ini koridor kita melihat dari perspektif firman Tuhan ya, bahwa semuanya diizinkan Tuhan, ada kedaulatan Tuhan di sana, dan kita harus menyikapi seperti apa. Ada begitu banyak nasihat-nasihat dari firman Tuhan yang sebenarnya sudah memberikan jalan keluar atas berbagai stres yang hadir itu. Misalnya, bersukacitalah senantiasa, ya, kemudian berdoa dan lain sebagainya. Jadi
wajar ya Pak ya kalau misalnya kalau Bapak mengambil salah satu contoh berdasarkan teori dari Erik Erikson, kemudian anak ketika dia ingin menunjukkan otonominya kemudian dibatasi oleh orang tua. Jadi yang tidak wajar adalah apabila ini dibiarkan lama terus-menerus padahal kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi reaksinya akhirnya lebih kepada distres tadi, reaksi negatif, dan itu yang harus kita tolong. Tapi justru dengan adanya stres juga bisa membawa seseorang ke arah yang lebih maju lagi karena dia menyikapinya secara positif. Seperti itu. Kak Restu? Baik, terima kasih Kak Yeni. Semoga Pak Petra tadi ya, Pak Petra bisa menelaah lebih dalam ya Pak. Ternyata kita harus bisa menyikapi stres pada anak ini bagaimana, positifnya dan negatifnya. Begitu ya Pak Petra. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya kembali kepada Kak Yeni, silahkan. Ada pertanyaan juga nih ya Kak ya, dari Galaxy A12 ya. Betul. Mungkin bisa menyebutkan namanya supaya kita tidak memanggil Bapak Galaxy ya. Ya, betul. Ya, sore Kak Yeni ya. Saya orang tua dari anak ABK berusia 16 tahun yang kebetulan non-verbal. Nah, karena pandemi ini saya rasa anak saya mengalami stres sehingga emosi sering meledak-ledak sampai tantrum yang membuat satu keluarga kita ini menjadi kewalahan dan terpengaruh ikut-ikutan stres juga, Bu. Sudah ke psikiatris, tapi kayaknya belum mendapat pengobatan yang tepat untuk menghandle masalah ini. Kira-kira apa ya Bu yang bisa saya lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Mohon maaf, apakah putra atau putrinya sudah pernah dibawa untuk konsultasi khusus, Ibu? Untuk konsultasi khusus ke psikolog maksudnya Bu? Iya, atau mungkin di gereja ada konselor seperti itu? Anak saya Down syndrome Bu. Jadi dan non-verbal. Jadi selama ini sih ada kegiatan gereja juga. Cuman ya karena dia juga non-verbal dan lebih antisosial, jadi memang ada susah sih penanganannya Bu. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Ada beberapa komunitas juga yang kami layani ya dengan anak-anak istimewa ini. Jadi misalnya kami melakukan beberapa terapi, misalnya kami mau melihat kira-kira bidang minat dari anak-anak tersebut apa begitu ya, ada yang musik, ada yang menggambar, ada yang pada craft begitu, dan biasanya kami akan mencoba memfasilitasi dengan melihat dari bidang minat ini Bu. Ada banyak anak-anak yang antisosial ya, dia tidak mau bergaul dengan siapa-siapa, hanya mau dengan pendampingnya. Tapi kalau misalnya dia suka bermain musik, kemudian kita dampingi, kita coba persilahkan anak tersebut untuk bermain musik, lalu ketika sudah mulai nyaman, kita akan ajak ngobrol misalnya seperti itu. Jadi mungkin langkah-langkah awal atau terapi-terapi ringan yang kita bisa berikan, saya mohon maaf tidak bisa memberikan penjelasan spesifik karena kan ada terapi-terapi khususnya ya Bu ya dari anak-anak special needs ini. Jadi kita bisa melakukan lihat bidang minatnya Ibu, dan dari situ ketika mood anak sudah lebih baik, mood anak siap untuk diajak atau kita menggali semacam assessment, kira-kira apa sih yang menyebabkan dia cemas atau apa sih yang menyebabkan bawaannya marah-marah, maka dari situ kita bisa menggali informasi dari anak tersebut. Kira-kira seperti itu ya Bu. Boleh tolong dilihat atau diamati bidang minatnya pada apa. Kalau anak-anak tertentu yang misalnya susah bicara itu, saya menggunakan terapi
house tree and person. Jadi anak-anak biasanya saya minta untuk menggambar. Mereka menggambar rumah, menggambar manusia, menggambar pohon, ada yang polos, ada yang kemudian diwarnai. Nah, dari goresan-goresan itu juga kira-kira kita bisa melihat. Jadi mungkin masukan dari saya saja, Bu, selain dari keluarga, kalau misalnya kita agak kesulitan, memang ada baiknya kita minta tolong pihak lain yang berkompeten di dalamnya ya, Bu. Apakah gereja yang memang punya layanan khusus ataukah kepada terapis untuk anak berkebutuhan khusus. Seperti itu ya, Bu. Oke, makasih Kak Yeni. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu, mungkin satu penanya lagi karena memang waktunya sangat terbatas. Mohon maaf. Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya kepada Kak Yeni? Silahkan. Adakah Bapak Ibu? Baik, sepertinya tidak ada. Mungkin saya terakhir nih Kak Yeni. Kak, mohon maaf Bu Kristina Tarigan. Saya lihat yang mengangkat tangan. Iya betul, saya lihat. Terima kasih Kak Yeni. Silakan Ibu Kristiani, silakan. Oke, terima kasih Kakak Restu Santoso juga Kakak Yeni. Untuk kesempatan ini saya mau bertanya tentang munculnya stres psikologis pada anak. Kira-kira ya Kak, apakah semakin ada hubungannya kepada ketergantungan anak pada gadget? Karena studinya juga daring ya, online. Lalu setiap aktivitas dihubungkan dengan online atau gadget. Kira-kira, kalaulah metode pembelajarannya memakai modul misalnya, ya, apakah tidak terlalu stres kira-kira anak-anak kita di zaman ini? Itulah kira-kira pertanyaan dari saya, Kak. Terima kasih. Ya, bujur Ibu Tarigan untuk pertanyaannya yang sangat bagus dan ini juga banyak ditanyakan oleh para orang tua ya dengan kondisi pembelajaran jarak jauh saat ini. Memang erat kaitannya antara pembelajaran yang melibatkan gadget ya sebagai salah satu media di mana sekarang anak seolah-olah tidak bisa lepas dari situ sebab ada radiasi-radiasi yang tentu juga akan berpengaruh terhadap otak anak ya. Nanti mungkin ada pembahasan khusus, ini bagus sekali radiasi yang terjadi ini dan pengaruhnya terhadap otak anak. Nah, dari sini tentu Ibu, karena memang keadaan yang tidak bisa kita hindari dan saat ini kita berusaha untuk mencari jalan tengah terbaik begitu ya, sehingga tentu saja ada plus minusnya. Yang menurut saya adalah sebenarnya peran orang tua sangat besar di dalamnya. Artinya ketika pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan gadget ini waktunya sudah selesai, misalnya seperti anak saya setiap Senin sampai Jumat pukul 7.15 sampai dengan 11.15 itu harus mengikuti PJJ melalui dan ia harus berhadapan dengan laptop seperti itu ya, maka kami memiliki aturan atau ketetapan yang sudah disepakati bersama dengan anak kita libatkan sehingga kita tahu bahwa anak-anak tidak akan terpapar lebih banyak dengan radiasi dari gadget ini karena kita batasi penggunaannya. Nah, itu paling tidak meminimalkan dampak dari radiasi tersebut ya, Ibu. Tapi kalau mungkin orang tuanya tidak mau repot, ya sudahlah, anak sudah capek biar refreshingnya dengan nonton atau main game begitu ya, maka waktu berhadapan dengan gadget akan semakin banyak dan tentu ini juga tidak sehat. Jadi kembali bagaimana orang tua menetapkan peraturan dan tentu saja kalau kita buat peraturan seperti tadi saya sarankan kalau bisa kita melibatkan anak ya. Bagaimana pendapatmu? Kalau misalnya melanggar, coba pilih
apa konsekuensinya yang akan dilakukan, seperti itu. Jadi kita sendiri ya, karena memang aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maupun sekolah, nah harus menggunakan media melalui pembelajaran jarak jauh dan anak tidak bisa menghindar dari ini, maka kita yang harus mencari solusi lain untuk mengurangi atau menghindarkan anak dari gadget ini melalui peraturan keluarga. Itu saya kira ya, Bu. Oke, bujur Kakak. Jujur melala. Terima kasih Bu Kristinawati dan Kak Yeni, pemaparan yang sangat bagus. Itu juga tadi sebenarnya saya mau tanyakan. Karena takutnya anak-anak sekarang itu sudah benar-benar tidak bisa lepas dari gadget, Ibu Kakak ya. Benar-benar sudah kecanduan tanda kutip. Dan terima kasih dengan pemaparan Kak Yeni. Mungkin ini bisa menjadi bahan pembicaraan kita selanjutnya tentang pengaruh gadget, terutama radiasi itu kepada anak-anak, radiasi pada otak ya Kak ya, tadi sangat bagus sekali. Terima kasih Kak Yeni. Sama-sama Kak. Ibu, terima kasih. Dan Kak Yeni, sekali lagi kami haturkan terima kasih dengan pemaparan materi yang sangat bermanfaat pada kita semua di sini, sehingga akhirnya kita bisa tahu dan mengenali gejala stres pada anak-anak. Ternyata stres itu bukan hanya dialami orang dewasa, tapi ternyata kepada anak-anak pun bisa. Sangat menyedihkan sekali jika tadi melihat pemaparan Kak Yeni ya, melihat bagaimana anak-anak itu ternyata stres. Dan hari ini kita sudah diberikan tips juga oleh Kak Yeni bagaimana cara kita menangani atau menolong anak-anak kita untuk bisa lepas dari stres mereka. Terima kasih Kak Yeni. Tuhan Yesus memberkati Kak Yeni. Amin. Terima kasih Kak Restu. Baik, Bapak Ibu, sahabat Scripture Union Indonesia yang terkasih, kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu dalam keikutsertaan di dalam Zoom siaran sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Terima kasih banyak. Dan Kak Yeni, sebelum kita tutup perjumpaan kita di sore hari ini, bisa pimpin kami Kak untuk tutup dalam doa? Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan untuk pertolongan dan pimpinan Tuhan selama perbincangan kami pada sore hari ini. Tuhan, sebagai orang tua, sebagai mentor, sebagai rohaniwan yang membimbing anak-anak, kami memiliki banyak keterbatasan selama mendampingi anak-anak kami maupun anak-anak layan kami di masa pandemi ini. Tetapi kiranya kekuatan dan hikmat dari Roh Kudus akan menolong kami, memberikan kami kesabaran, memberikan kami ide-ide kreatif, memberikan kami banyak kesempatan untuk berbagi dan juga diskusi kepada anak-anak kami. Dan kami harapkan setiap anak-anak dalam keluarga maupun anak-anak yang kami layani, mereka boleh bertumbuh justru semakin maju, memiliki reaksi positif terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami selama pandemi ini. Kami berharap agar anak-anak kami mendekatkan diri kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhan Yesus selalu hadir dalam setiap pergumulan dan setiap masalah yang mereka hadapi pasti ada jalan keluar karena Tuhan Yesus sumber pertolongan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kiranya apa yang sudah kami perbincangkan bersama boleh kami lakukan, dan kehadiran kami sebagai orang tua maupun orang dewasa di tengah-tengah pelayanan kepada anak-anak, menolong anak-anak menghadapi masa-masa sulit di masa pandemi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin.